bahasa Jerman, Hmm. sama PIKR, Apa itu pick and? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ngapain itu? Kok Mister baru tahu ya ada ekskul yang namanya itu ya? Itu ngapain? Nah, itu apa ya, bekerja sama dengan guru-guru BK. Jadi kalau misalkan ada yang mau curhat atau ada masalah di kelas-kelas lain di Pick Air, nanti cerita apa masalahnya, dan orang dari Pick Air ini nanti berdiskusi dengan guru-guru yang ada di BK. Hmm. Tapi orang PR ini bisa jadi cepu nggak sih? Kurang lebih begitu lah. Tapi kan dicari dulu penyelesaian masalahnya. Iya ya. Bisa positif, tapi nih kadang-kadang ada aja orang yang masuk PR nih. Nggak tahu ya siapa ya. Tahu-tahu jadi impostor. Jadi dia, oh tahu nih rahasianya si ini nih. Tuh. Enggak kok, bisa jaga rahasia. Oh, Oke, oke, oke. Udah, apa lagi? jadi aku yang keluar itu PMR, em, Rohis, sama Kir gitu ya. Jadi sisa tiga. Ya cukup lah, tiga juga udah lumayan kan. Ya, Akhirnya juga ekskul di luar, coding lah, terus tanah lah, kan itu juga matematika, masuk. ya, Matematika lah, gitu ya. bahasa Inggris, public Bahasa speaking. Inggris, public speaking, ya nggak apa-apa. Sibuknya dunia. Nantilah, Kakak ada bersibuk-sibuk dahulu. rekomendasi freelance atau kayak pekerjaan online kah? Aku mau kumpul duit. Kakak ini online, ini kakak online mau Iya, gabung. selain kakak, kan aku belum kayak mahir kalau mengajar. Aku aja biasa jarang ngajar adikku. Nah biasanya nih Akila, karena kan udah 17 tahun belum sih kamu teh? Hmm, bulan depan, bulan depan kayaknya. Tahun depan deh. Masih lama ya. Udah masih ya paling kalau nah gini ya, kalau misalnya teman-teman ini juga buat Aaron juga for your information. Jadi kalau teman-teman itu biasanya baru bisa ikut kerja tuh emang apalagi freelance ya, freelance itu tuh ya susah-susah gampang lah. Yang gampang itu pertama bisnis, itu bisnis teman-teman kayak misalkan jual jasa apa gitu, menulis atau apa itu sila bisa. Terus kalau misalnya teman-teman biasanya itu dapatnya tuh di relasi. Caranya gimana dapat relasi? Teman-teman join komunitas. Jadi gitu teman-teman kayak volunteer komunitas. Jadi biar teman-teman tuh dapat relasi agar ya tadi gitu bisa cari-cari terkait info untuk freelance gitu. Soalnya kalau misal banyak lowongan freelance, cuman ya tadi ada kriterianya. Kebanyakan freelance juga kan gak nyari yang cuman ya udah sekedar freelance doang gitu waktu, tapi yang dicari itu kriterianya banyak. Ada harus lulus kuliah lah, ada harus punya sertifikat Google lah, ada harus punya apalah. Jadi ya freelance juga di zaman sekarang nggak mudah gitu. Tapi teman-teman yang bisa lakuin sekarang untuk ngebangun itu semua, teman-teman bisa melalui bertahap dulu dari volunteer gitu. Jadi dari volunteer nanti bisa nih teman-teman dapat freelance gitu. Kalau nggak volunteer dari bisnis, kalau teman-teman memang mau dapat cuan gitu teman-teman. Oke, oke. Kakak, Jadi menurut hmm, kakak apa ya makanan atau jajanan yang lagi viral sekarang menurut kakak yang bagus kejualkan di sekolahku? dimsum. Dimsum. Oh. Tapi Tapi dimsumnya variasi, jangan dimsum-dimsum doang. kakak sudah ada dimsum yang apa itu dimsum mentai ya ada di sini. Oh, iya ya itu sih, apalagi ya yang jarang ya. Ya pokoknya unik lah. Tapi sebenarnya bukan masalah viral loh. Teman-teman tuh kalau misalnya bisnis, misalnya tanya nih, yang jualan ayam goreng atau jangan ayam fried chicken banyak nggak sih? Fried chicken itu ya ayam tepung banyak nggak Banyak sih? ada chicken day, chicken prof, chicken geprek. Kenapa dia jualan fried chicken? Kan udah banyak saingan. Kenapa coba? Nah, masing-masing resep dan bumbunya berbeda. Nah, resep dan bener-bener ya. Dan juga mereka itu konsisten teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari yang viral itu ya bagus. Jadi tapi hanya sesaat gitu nggak lama. Jadi yang penting itu teman-teman
misalkan cari nih teman-teman, misalkan teman-teman iseng jualan apa terus pernah laku kan katanya akhirnya pernah jualan dan laku kan. Nah, itu tuh bisa dikembangin. Jadi misalkan akhirnya jualan apa nih? Misalkan contohnya Mister nih, Mister kan dulu sempat jualan juga di Insam. Awalnya Mister ya ikut-ikutan jualan insam aja karena kan viral bisa mentai. Tapi lama-kelamaan ya Mister rombak lah, ditambahin isian jando lah, dikasih moza lah, dikasih nori lah, dikasih apa aja yang bisa dikasih gitu. Nah, jadi Nah, gitu. dikasih anu bahan kimia kan di dalamnya Kak. Jangan, jangan Mbak. Yang sehat-sehat kan homemade judulnya juga. Oh iya ya. Hmm. Oke oke. Oh, terus Makasih Mister advice-nya. sama-sama terus Mister tuh pertama kali jualan, Mister itu dulu jualan katsu dan masih jarang tuh yang jualan katsu, tapi Mister paduin sama yang aneh-aneh kayak katsu. Nasi goreng katsu kan masih jarang ya, terus apalagi ya. Tapi nasi gorengnya juga nasi goreng cikur katsu. Jadi pokoknya Mister suka jualan yang aneh-aneh, tapi laku gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman satu hal yang teman-teman mau, misalnya teman-teman suka masak ya udah bisnisnya di bidang masak. Teman-teman suka nulis, bisnisnya di bidang nulis, bisa buat jasa tulis. Terus teman-teman suka ngoding, teman-teman buka jasa di bidang coding, teman-teman suka ngebongkar alat-alat, teman-teman bisa jual jasa di bidang alat-alat, teman-teman juga atau enggak teman-teman mah ya nggak boleh sih ini ya. Cuman kalau dulu Mister waktu kuliah joki tugas, tapi ini jangan ya. Ini membuat yang Kakak udah gede ada aja. temanku bikin jasa joki tugas di Telegram. Nah ya kan itu salah satu, tapi walaupun kita nggak tahu ya boleh enggaknya ya, cuman ya itu salah satu bentuk ikhtiar. Tapi kan lama-lama, Mister yakin kok awalnya kan jadi joki tugas, tapi nanti lama-lama dia bukan hanya joki tugas, tapi nanti dia bisa juga ke depannya buat jasa untuk memintarkan orang. Karena kan joki tugas itu memerlukan ilmu. Nah makanya nanti ke depannya biasanya itu yang dari awal bikin joki tugas, ke depannya dia udah punya pondasi untuk bikin perusahaan yang menyediakan jasa keilmuan seperti ini aja kayak Mister Edubi gitu. Awalnya mungkin cuma jasa ngoding-ngoding aja, joki tugas ngoding, tapi kan lama-lama mikir gitu, oh ngapain ya daripada kita ngebuat bukan ngebuat bodoh orang ya, ngebuat malas orang, kenapa kita nggak ngebuat pintar orang? Jadi gitu nanti lama-lama mindsetnya bakal berubah teman-teman ke arah yang positif gitu. Oke oke oke. Oke oke. Gimana lagi nih? Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Eran gimana Eran? Ada pertanyaan nggak Eran? Tidak ada. Eran? Tidak ada. Tidak ada. Oh, oke. Kalau tidak ada, Mister yang nanya. Oke, materi sebelumnya. Coba Eran, materi sebelumnya udah sampai mana? Aman di sekolah. Aman, aman di sekolah. Oke, good job. Nah, sekarang kita ke sini Eran, ke materi minggu lalu kita belajar Python. Coba materi terakhir udah sampai mana coba Eran? Materi Python kita. Coba ingat tidak? Boleh dibuka dulu Google Colab-nya, teman-teman. Ter- Aku. Nanti sabar satu-satu. Mister Karen dulu, Aaron. Ada kondisi benar terpenuhi. Terus, Salah satu kondisi terpenuhi. terus, Kondisi dalam terus. kondisi tertentu. Oke ya, kita kemarin segitu ya. Sekarang baru nih Kak Kira, coba jelaskan satu persatu. Hahaha. Oke. Yang pertama tadi kondisi benar terpenuhi itu seperti Hmm, jika ada tiga variabel, if hmm, A lebih besar daripada B, and C lebih besar daripada A. Print hmm. dalam buka kurung string semua kondisi benar. Jika semuanya benar, maka akan di print semua kondisi benar dan jawabannya itu benar. Oke, terus nextnya apa? Salah satu kondisi terpenuhi. Tiga variabel, Hmm, if A lebih besar daripada C, or hmm. B lebih besar daripada A. Print, buka Oke, kurung, string, kok semua kondisi benar.
Jawabannya adalah tidak ada karena tidak benar. Oke, terus next selanjutnya. Kondisi dalam kondisi. Mm-mm. Gimana Eh, tuh? Satu variabel. Ada tiga, apa ya? Tiga perintah. If Mm, score lebih besar daripada 100, print, mm, kurung, string, lulus. Terus, mm, if score lebih besar daripada 200, print, mm. kurung, string, lulus, kelam, apa, kelamdi, apa? Cum Kelam, laude. cum laude. Terus kalau else, print, buka kurung, string, lulus standar. Mm. Jawabannya adalah lulus, lulus standar. Kenapa lulus standar? Karena tidak ada yang benar. Karena if skor itu 100, eh, lebih daripada 100. Sedangkan skoran kalau lulus kam, kumla, apa, kamli deh. Cum Apa laude. namanya? Cum, Ya, cum cum laude. laude. Ya, cum laude lebih kecil daripada 200, seharusnya bukan lebih besar. Jadi, Oke. terakhir, kondisi tertentu. Dua variabel, eh, perintahnya if A lebih besar B, sama dengan pass. Ya udah, gitu. Nggak ada Oke. jawaban. Oke, betul. Sip. Terima kasih. Sekarang terakhir nih, Mister mau Karen lagi. Jadi, totalnya nih, kondisional if else itu ada berapa totalnya, Karen? Totalnya ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Oke, good job. Sip. Nah, sekarang kita akan lanjut, teman-teman. Mister share screen dulu ya. Mister share screen dulu. Hmm, 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 hmm. Nah, oke. Nah, teman-teman. Nah, oke, kita akan lanjut teman-teman. Jadi, kan tadi kita udah ngebahas conditional if else. Nah, sekarang kita akan lanjut ngebahas subbab baru. Nah, namanya apa? Namanya adalah next conditional. Nih, di sini kita bikin apa namanya tuh? Teks baru. Namanya itu adalah next kondisional. Oke, next conditional. Tapi ya, ini tuh beda teman-teman ya. Kita bedain. Kan tadi conditional if else itu kan ada 10. Nah, ini tuh bukan termasuk conditional if else. Jadi beda lagi ya teman-teman. Ini tuh beda lagi. Nah, terus. Nah, oke. Ntar Mister tuh Oke. pakai filter nggak ya videonya sebentar. Kok kayak ada yang aneh gitu. Bentar. Filter. Tuh kan pantesan. Ada yang lihat ya, nih kita lihat ya video Mister. Tuh, Mister harusnya nggak setebal ini kumis sama jenggotnya. Oke, ini pasti Akila. Saya juga. Kelihatan soalnya ini yang nulisnya siapa, ada tulisannya. Oke, nah aman kan sekarang? Aman. Oke, sip. Apa aku baru sadar, Balik. Bentar, mana ya? Kok bilang nggak bisa ngetik? Sebentar, sebentar, sebentar. Kepijit ini kayaknya. Lah, Jadi, kok ini nggak apa bisa? bedanya dengan if else dengan nested conditional? Bedanya adalah, nah bedanya di nanti kita lihat ya bisa ngebedain kalau kita udah tahu contohnya. Nah, sekarang kita bikin kodenya. Masih teks lagi. Jadi kan tadi di if else itu ada 10. Nah, di next conditional itu cuma ada dua. Oh, Ada next dua. conditional. Cuma ada dua, dikit doang. Nah, ini di bawahnya. Jadi di dalam next conditional tuh ada yang namanya next conditional juga. Jadi ini namanya mirip ya, teman sama ya, teman-teman. Di dalam next conditional ada dua. Ada next conditional dan juga ada satu lagi tuh next if statement. Nah, yang pertama dulu ya, next conditional. Contohnya kayak gimana? Nah, sekarang contohnya ya, kita ke kode. Jadi untuk kode next conditional tuh contohnya kita pakai satu variabel aja.
Variabel Bicara tentang Nes, jadi kepikiran tentang merek minuman Nestle. Nestle nggak sih? Iya, Nestle. Oke. Oh ya, Nestle itu artinya apa coba Akila? Tahu nggak artinya apa? Bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris kah nama merek minuman? Iya. Enggak, Hah? ini maksudnya Nets, Nes, Nes itu apa artinya gitu. Nes itu bukannya kayak sarang ya? Nah, betul. Wih, tahu nih. Sarang ya. Jadi kondisional sarang tuh jadi kondisi yang bersarang. Nah, kita lihat ya. Bersarang tuh kayak gimana sih? Nah, sabar. I-nya itu variabel I-nya coba siapa yang mau Aaron kasih I-nya variabel I-nya mau berapa Aaron? 515. Nah, 515 ya. Variabel I-nya 515. Sekarang kita langsung bikin kondisinya yaitu adalah if jika dalam kurung variabel I itu lebih kecil daripada 500. Jika I lebih kecil dari 500, kita akan print dalam kurung print string, string apa? I lebih kecil dari 500. Terus di bawahnya kita juga print lagi, print string hmm, I itu I itu adalah angka ratusan. Eh, mm-mm. Adalah bentar ya. Itu adalah bilangan. Oh iya benar. Jangan. Ya itu tuh adalah ya tadilah bilangan ratusan. Sekarang kita yang kedua, teman-teman. Else. Jadi selain daripada itu, kita kasih di bawahnya titik dua, jangan lupa. Terus print I lebih besar dari 500. Terus kita print lagi string I I adalah bilangan ratu ratusan yang besar. Terus sekarang kita ke print lagi, print di luarnya kita kasih print, terus string, string lagi, stringnya apa ya? I adalah sebuah angka. Oke. Yang sudah, bilang sudah ya. Udah. Ini cepet banget. Oke, hasilnya apa? I lebih besar dari 500. I adalah Hmm. bilangan ratusan yang besar. I adalah sebuah angka. Oke. Coba Aaron, sudah Aaron? Belum. Oke, kita tunggu ya Aaron ya. Kalau sudah kasih tahu Mister. Dum, 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 dum. Bentar ya. Tadi betul, Akila. Good job. Jawabannya benar. Kenapa jawabannya kayak gitu? Karena kan benar kalau misalkan if itu em, I lebih kecil daripada 515 harus jadi sini 500 eh 500 sini bukan 515. Masa benar? Kan salah. Bentar. Coba dipikirkan. Ada yang salah nih coba. Oke, oke. Sambil nunggu Aaron, coba Kak Benar, cuman dipikirkan. perintahnya sama. Salah. Yang mana ya? Coba. Coba nih ke Aaron dulu nunggu Aaron selesai. Nanti bisa bantuin jelasin.
Aku bingung, tapi benar kan jawabannya? Bener, jawabnya bener. Cuman alasannya loh. Apa alasannya? Alasannya, alasan. Wah, sampai kadang kalau sudah kabarin ya. Mm-mm. I lebih kecil dari 500. I itu adalah bilangan besar. Kan tertulis di situ, if I lebih kecil dari 500, maka print Mm-mm. I lebih kecil dari 500. Mm-mm. Lalu print I itu adalah bilangan ratusan. Dan Mm-mm. di sini ada kata perintah yang lain. Seperti Mm-mm. print I lebih besar dari 500. I Mm-mm. adalah bilangan ratusan yang besar. I Mm-mm. adalah sebuah angka. Karena Mm-mm. tertulis else atau kata perintah lain, maka tertulis di situ I lebih besar dari 500. I adalah bilangan ratusan yang besar. I adalah sebuah angka. Oke, sebenarnya betul jawabannya. Cuman mungkin di sini Mister melengkapi lagi ya. Sorry sebentar sebelum Mister melengkapi, bisa tanya dulu ke Aaron. Aaron udah sampai mana nih? Udah yang mana nih nulisnya? Yang else Udah, atau yang Sar. mana? Oke udah ya. Jadi di sini Mister melengkapin. Tadi benar, akhirnya udah benar. Cuman di sini Mister melengkapin. Jadi teman-teman, kita lihat nih I-nya berapa. Ingat ya, kita fokus untuk ke I-nya. I-nya kan 515. Jika I-nya lebih kecil daripada 500, nanti bakal munculin ini nih. Munculin dua ini nih yang Mister Block. Nah, kalau I-nya lebih kecil daripada 500, tapi karena I-nya itu lebih besar, makanya yang ke print kodenya itu yang ini. Nah, yang else gitu. Jadi else itu selain daripada if. Ingat ya, if itu kan jika. Jika I-nya kurang dari 500, maka akan memanggil ini. Tapi ternyata I-nya itu lebih dari 500, makanya kita yang dipanggilnya itu malah yang else. Terus ada pertanyaan, lah kok ini bisa keambil yang print I adalah sebuah angka? Coba kalau misalkan nih Mister, tapi coba Mister ubah 515-nya jadi 400. Coba Aaron hasilnya apa Aaron? I-nya Mister ubahnya jadi 400. I lebih kecil dari 500. I Hmm, itu terus? adalah bilangan ratusan. Dan I Terus? adalah sebuah angka. Kenapa yang ketiganya keambil yang terakhir? Karena ini ya bukan dimasukkan ke dalam bagian else. Nice, itu adalah kunci. Oke, itu jawabannya teman-teman ya. Jadi ketika Mister posisinya itu di luar nih, nggak di dalam if, nggak di dalam else, maka mau itu lebih kecil, mau itu apa sih lebih besar, itu pasti muncul. Jadi nggak harus. Jadi jadi ketika Mister taruhnya di luar, itu nggak masuk kondisi manapun teman-teman. Jadi pasti ke print. Nah, itulah yang dinamakan bersarang gitu teman-teman. Jadi bersarang itu ya dia itu pasti masuk ke mana-mana pun gitu tanpa harus ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang masih bingung teman-teman? Tidak ada. Gimana Akila? Apakah masih bingung atau ada pertanyaan? Nope, absolutely not. Oke, nope ya. Dan nah, kalau udah teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita akan tambahkan lagi. Where is the nah, text lagi. Nah, sekarang yang kedua. Kan tadi udah yang pertama. Tense conditional. Sekarang yang kedua. Itu adalah, namanya adalah, tadi itu next if statement. Nih. Next if statement. Apa bedanya? Nanti kita lihat ya di soalnya, di code-nya. Jadi kita di sini punya variabel, apa ya? Number aja deh, number. Ingat ya, variabel itu bisa apa aja, bisa X, bisa Y, bisa nama-nama apapun. Nah, di sini Mister namainnya variabelnya number. Numbernya Mister, coba Akilah, Akilah boleh kasih
Mau berapa nih variabel numbernya? Hmm, Berapa ya? 6, Coba. 6999. 6999. Oke, 6999. Terus kita akan langsung ke kondisinya. If number, jika numbernya itu lebih besar daripada 0, terus titik, kok titiknya titik 2, jika numbernya, jika numbernya itu sama dengan 0, titik 2, terus print jika sama dengan berarti 0. Terus else itu print atau panggil string positive number. Positifnya gini sih, positive number. Terus di sini else-nya itu adalah Kenapa print. 2 kali else? Nah, kita lihat dulu, coba ya. Inilah bersalah, yang namanya berserang tuh gini. Jadi ya rumit, kan sarang itu rumit. Jadi kita ubah else-nya adalah negatif, negatif number. Terus, oke, sudah seperti ini. Yang sudah Sudah. siapa? Oke, hasilnya apa? Oke lah. Positive number. Kenapa hasilnya positif number? Bentar, aku lihat dulu ini. Nah, kenapa Karena nggak zero? hmm, kalau misalkan zero itu kan sama if number sama dengan nol, artinya Hmm, disamakan dengan nol, padahal hmm, eh, angkanya ini atau nomornya lebih besar variabelnya, maka hmm. else print positive number yang dipilih. Kenapa nggak milih yang else kedua? Else kedua karena dia dikatakan negatif. Oke, sip. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, udah bagus. Kalau Aaron udah sampai mana nih Aaron? Baru selesai. Oh. Udah selesai atau belum? Udah sampai mana nih? Udah sampai else yang kedua, else Sudah. satu. Oke, coba kalau dari Aaron, kenapa hasilnya positif number? Coba apa coba? Kenapa hasilnya positif number Aaron? Karena number sama dengan zero udah salah. Hmm, Berarti masuk hmm. yang else nih. Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak negatif number? Karena Kan sama. salah negatif numbernya. Oke, Negatif nah number sekarang salah. iya salah sih. Cuman gini ya, Mister akan coba kasih penjelasan lagi teman-teman. Nih, jadi di sini tuh sistemnya kayak waktu apa ya? Kalau nggak salah kayak ini tuh kita pernah bahas juga di atas. Entar ya mirip-mirip sama kayak yang sebentar ada nggak ya? Bentar, mirip-mirip kayak yang. Nah, sebenarnya mirip-mirip sama kayak yang banyak kondisi sederhana. Ini agak mirip sama yang banyak kondisi sederhana. Cuman bedanya di sini tuh sama gitu teman, ada gerbang-gerbangnya. Kalau misalnya teman-teman ingat, misalnya pernah ngejelasin ini ada gerbang-gerbang. Begitupun dengan yang next if statement. Jadi di sini juga ada gerbang teman-teman. Yang pertama, numbernya itu atau variabel numbernya itu kan 699. Nanti gerbang pertama itu akan ngecek mana gerbang pertamanya. Nah ini dia. Gerbang pertamanya ada if number sama ada else. Jadi yang ini nih. Nah, jadi
akan difilter sama if number sama yang else yang ini nih. Yang paling apa? Paling ujung gitu ya, teman-teman. Jadi nanti dilihat jika numbernya itu lebih dari nol, kita apakah numbernya variabel namanya lebih dari nol? Oh iya, ternyata variabelnya itu lebih dari nol gitu. Makanya akan melanjutkan kepada kondisi berikutnya yaitu ini. Tapi jika nih numbernya misal ubah jadi minus satu, minus satu, kita lihat nih, apakah numbernya itu lebih besar daripada nol? Enggak. Nah, makanya kalau misalkan tidak lebih besar, nanti akan ke sini teman-teman. Nah, akan ke else. Karena apa? Karena dicek nih sama if number yang pertama lebih besar nggak daripada nol. Ternyata enggak lebih besar. Makanya nanti langsung ke sini, ke else. Gitu. Jadi gitu teman-teman bakal dicek dulu sama if else yang pertama. Kalau misalkan ternyata di if yang pertama itu enggak bukan lebih besar daripada nol, makanya nanti langsung ke else. Tapi kalau misalkan ternyata lebih besar daripada nol, maka if else yang kedua ini akan berjalan, teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata if numbernya ini yang pertama aja udah salah, makanya nanti if else yang keduanya itu nggak akan berjalan karena if numbernya aja udah salah, jadi nggak akan berjalan kode di bawahnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nope. Nope. Widih. Kalau nope dan nope, nah mungkin hari ini kita nggak berat-berat ya teman-teman. Kita cuman bahas dua saja. Tapi di sini Mister mau teman-teman buat nih teman-teman kayak biasa. Kemarin juga kan teman-teman belum buat ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita fokus aja ke dua kondisi ini. Yang next conditional dan next if statement. Karena nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan buat project baru. Yaitu kita akan buat kalkulator. Widih. Kita akan membuat kalkulator dengan Python. Gimana caranya? Nanti kita akan ajarkan di minggu depan. Tapi teman-teman harus paham dulu nih tentang konsep-konsep yang Mister tadi jelaskan. Makanya di sini teman-teman bisa buat contoh daripada kondisi next conditional yang satu dan next conditional yang next if statement. Oke, jadi teman-teman Mister mau teman-teman buat berapa contoh ya? Hmm, ingat ya, kalau Mister minta tolong untuk buat contoh, pasti variabelnya harus diganti nih. Digantinya jangan sama satu huruf, teman-teman. Tapi coba teman-teman bayangin jadi sebuah nama binatang, variabelnya nama nama apa aja gitu, jadi number. Jadi jangan cuma satu huruf aja jadi P, Q, R, S, V. Tapi coba A, B, kita, C. nah kita buat jadi sebuah kata, teman-teman, biar nanti mudah diingat ya. Oke, Jadi bisa tidak. mau. Next conditional teman-teman bikin tiga. Terus next if statementnya juga teman-teman bikin tiga. Oh, paham? Ah, Oh, tapi bentar, jangan dulu ya. Tapi teman-teman jangan apa ya? Kondisinya itu harus beda-beda. Contohnya kondisinya beda-beda itu kayak gimana, Mister? Contohnya kayak gini. Misalkan yang di next conditional yang pertama itu teman-teman if-nya berjalan, nih, if-nya berjalan. Next conditional yang kedua else-nya berjalan, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan if semua berjalan. Begitupun yang next if statement nih teman-teman. Harus ada beberapa variasi. Jangan nanti teman-teman coba buat yang if numbernya berjalan. Terus if number ininya berjalan. Else yang keduanya berjalan. Terus else yang ke satunya berjalan juga. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan cuman ini lagi gitu ya yang berjalannya. Tapi buatlah beda-beda. Oke? jadi maksudnya masing-masing 3 contoh kah? Iya, masing-masing tiga contoh gitu. Tapi jangan gini ya. Maksudnya itu maksud Mister, teman-teman jangan kayak misalkan contoh pertama nih, yang print yang atasnya aja yang else-nya nggak muncul-muncul, tapi teman-teman juga munculin yang else-nya. Oke? Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Akila dan Aaron? Kapan dibuatnya? Sekarang lah, today. Alamak. Sebentar. Nothing apa itu teh? Homework in my class. Homework right now. Not- nothing homework in my class.
So you should do now. Oke? Ya. Oke, dari Aaron ada pertanyaan nggak, Aaron? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan teman-teman. Masing-masing tiga ya. Next conditional tiga, next if statement tiga. Ingat, variabelnya dibuat jadi nama. Nama hal apapun, mau nama barang, nama buah, nama hewan. Dan juga ingat, peraturan ketiga, teman-teman harus dua-duanya berfungsi. Jadi if-nya jalan, else-nya juga jalan. Jadi jangan tiga-tiganya contohnya if semua. Jadi harus ada else-nya ini yang keluar. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, teman-teman. Bentar ya, sambil teman-teman mengisi, Mister mau ambil minum dulu, oke? Teman-teman juga kalau mau minum, mau ke air Oke. boleh ya.
Oke teman-teman, I'm back. So, who has finished? Ada yang udah selesai? Oke. Halo, Akila, Aaron, ada yang udah selesai? Guys, guys. Belum. Udah belum? Aku baru untuk ketiganya yang nested conditional. Oke, berarti tinggal yang if net if statement ya. Kalau Aaron udah berapa Aaron? Halo, Aaron, sudah berapa nih? Ini nest if statement. Oke, sip. Berarti teman-teman sama nih. Oke, silakan. Sudah ya, kalau sudah, kasih tau Mister. Jadi itu emang cuma dua materinya, cuman ini tuh sangat penting dan yang emang biasanya itu kita gunakan nih kalau teman-teman buat project, nih pasti teman-teman sering nih gunain net bersarang-bersarang ini tuh, statement bersarang tuh sering banget digunain. Kok bisa? Kok bisa? Nanti contohnya kalkulator, nanti kita lihat nih penggunaan sebenarnya kalkulator itu gampang sih, nggak harus pakai if statement. Kita pakainya itu kalau bikin kalkulator cuman pakai math operator aja sih sebenarnya. Cuman nanti ada, nah nantilah Mister harus jelasinnya sambil ini sambil ada contohnya teman-teman gitu. Dan bukan harus sih, cuman emang harus juga sih teman-teman kalau misalkan belajar Python itu harus ada sambil contohnya gitu. Susah kalau misalkan kita misal ngajarin ini tapi nggak ada contoh realnya gitu. Kayak misalkan kan Mister nyontohin aja if statement. Misalkan Mister contohin yang next if statement, tapi Mister nggak sambil bikin contohnya. Pasti ini gimana if itu ini itu gerbang-gerbang. Wih, tiba-tiba gerbang apaan ini gerbang kan kalau misalnya nggak ada contohnya. Oh ya dan apa for apa sih, fun fact juga teman-teman, belajar coding itu bisa nambahin IQ, percaya nggak? Ah, iya, Kak. Iya loh, belajar coding itu bisa nambahin IQ karena apa? Karena IQ itu kan tes logika, sedangkan coding itu Python itu bermain logika, jadi selaras lah. Itu dan IQ juga itu tuh ya bisa diubah gitu teman-teman. Jadi nggak misalkan IQ-nya Aaron atau Akila di 400 atau nggak 500 jadi itu tuh bisa naik bisa turun. Jadi walaupun IQ sebenarnya paling gede berapa ya? 200 aja udah gede banget. Pokoknya misalkan contohnya IQ-nya di 180 aja ya. Nah, itu tuh teman-teman 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian itu bisa naik, bisa juga turun. Itu IQ tuh bisa kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi nggak makin gede makin naik nggak juga gitu. Nah, 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 nah. Sekarang Nah. kakak yang Udah. Kenapa akhirnya udah selesai? baru satu yang kalau di if statement. Oke, berarti dua lagi. Kalau Aaron yang if statement udah berapa yang Aaron? Yang next if statement? Oke lah baru satu. Kalau Aaron baru berapa nih? Bagi yang kedua, Oke, udah yang kedua ya. Sip. Tinggal dua lagi. Come on, come on. Nanti teman-teman gak usah baca. Mister ceknya nanti teman-teman screenshot aja. Gitu ya. Oke. Oke.
Kalau Akila tipe, kalau lagi ngerjain tipe yang bisa diajak ngobrol atau yang harus fokus? Fokus. Kalau Aaron tipe yang bisa sambil ngobrol atau yang fokus, Aaron kalau lagi ngerjain? Kadang sambil ngobrol, sambil fokus. Oke. Udahlah, pada fokus dulu teman-teman. Soalnya Mister juga gitu, kalau lagi ngoding, tipe yang harus fokus gitu. Karena Soalnya kalau kalau mis, gitu soalnya kan. kalau misal, soalnya kalau bisa sambil ngobrol, kadang-kadang, lah, sampai mana tadi tiba-tiba lupa. Betul, betul, betul. Tapi biasanya ini di laki-laki sih, nggak tahu nih kalau di perempuan. Sama kok. Soalnya, soalnya kan Beberapa rata-rata ada yang cerewet, ada juga yang tidak. soalnya biasanya yang Mister lihat itu rata-rata perempuan bisa sambil ngerjain apa gitu, bisa sambil masak, bisa sambil ini, bisa sambil itu, bisa sambil itu, Waduh, keren itu. Sok aja lihat ibu Umi atau bundanya Akila, kan bisa sambil ngerjain ini itu kan. iya. Iya. Kok ada yang salah ini? Nah, coba yang mana yang salahnya Akila? Yang sampah Coba kedua. mau di mau dibantuin nggak? Kedua. Kan Nah, coba. katanya di sini invalid. Invalid yang ya, bentar yang Mister invalid nggak ya? Invalid juga. Yang next if statement Akila invalid. Iya, aku salah tulis kata bagaimana ini? Coba-coba itu dong, share screen dong. Tunggu. Coba Mister cek salahnya di mana. Share screen, share screen. Nah, errornya ada di else. Coba lihat ke atas. Coba scroll ke atas. Nah ini sebentar. If Ruby sebentar. Oke, if Ruby. Nah ini else-nya itu nggak rata. Coba nih yang else kedua. Coba yang else kedua. Yang else pertama. Nah ini yang else pertama dimundurkan. Coba hapus, mundur. Harus sejajar sama if-nya. Harus sejajar. Nah, begitupun printnya. Enggak. If sama if yang kedua. Belum. Coba. Nah, segitu cukup. Nah, cukup printnya juga. Enggak, printnya juga ini belum sejajar print. Printnya juga disejajarin. Nah, printnya sejajarin. Oke, yang itunya, yang mana? Else kedua, yang else yang kedua disejajarin sama yang if. Yang paling atas. Yang paling atas banget. Nah, itu disejajarin. Hapus, hapus lagi. Harus sejajar sama yang if paling atas. Belum sejajar. Coba disejajarin. Nah, printnya juga coba dimundurin aja. Mundurin lagi. Nah, cukup sekarang. Terlalu mundur, terlalu mundur. Nah, sip. Oke. Oh, harus Jadi begitu. harus Oh, kayak gitu. Harus sejajar-jajarnya harus sesuai. ternyata itu letak kesalahannya ya, guys. Betul. Kalau Aaron gimana Aaron? Berhasil nggak tadi? Berhasil. Video. Sekarang udah yang kode keberapa, Aaron? Next Ilf yang keberapa? Desus. Tiga kan? Iya, tiga. Udah selesai Tiga, dong. tiga. Sudah. Oke, coba nih Aaron boleh screenshot biar Mister cek. Coba di screenshot. Oke, coba dijalanin. Oh, betul. Itu coba dijalanin. Oke, jalanin lagi yang ketiga. Sip. Oke, sekarang yang itu boleh. Nice, yang bawahnya lagi. Oke, terakhir. Widih, sip. Oke, terima kasih, Aaron. Good job, benar semua. Nice. Jangan lupa di save ya, yang Aaron ya. Tinggal kita lihat yang Akila. Oke, tinggal di save. Jangan lupa di save ya, Aaron.
Oke, Sir. Tinggal, oke. Coba. Berarti akhirnya satu lagi kan? Iya. Oke, silakan. The last one. Ingat ya, jajarannya harus sama nih. Tik, 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 tik. Tuh ya. Sangat berpengaruh. Titik, koma, eh, spasi, enter. Eh, salah. Oke, coba. Bisa mau main tebak-tebakan nih sama Eren. Coba. Yang menemukan bahasa komputer laki-laki atau perempuan, Eren? Bahasa pemrograman atau Aku, bahasa aku, komputer? aku, aku, aku. Apa yang Tahu. apa laki-laki perempuan? Eren atau Kira-kira Akila? sih Perempuan. laki-laki ya. Oke, kalau Akila, laki-laki perempuan. Perempuan. Tahu dari mana tuh? Aku suka nonton tentang penemuan-penemuan gitu sih, penelitian. Oke. Ya, betul ya. Betul laki-laki. Jadi, penemu bahasa pemrograman itu dari perempuan. Bisa lupa namanya siapa, pokoknya yang nemuinnya dia. Tapi yang ngembanginnya iya laki-laki. Yang banyak ngeluarin bahasa-bahasa sekarang kayak Python, terus HTML, CSS, dan lain sebagainya itu laki-laki. Cuman awal banget penemu pertamanya adalah perempuan. Makanya kenapa ya gitu. Katanya ada yang bilang kayaknya ini perempuan yang penemunya lagi ngambek sama suaminya. Iya, terus bikin kode-kode, kode-kodenya pusing. Aku Ya, udah kakak, cuman kar- keduanya ada yang invalid ini. Aku nggak apa-apa. stres. Pokoknya nanti kita benerin lagi. Coba screenshot dulu. Yang penting udah. Coba ya. Coba invalidnya kenapa ini? Nah, itu else yang ininya. Else yang ke satu itu sudah jadiin. Nah, sama if yang, nah gitu. Yang bawahnya juga. Nah, sekarang play. Coba play. Nah, udah ya, bisa ya. Itu juga sama, kayaknya belum bisa jajar. Oh ini, nah printnya itu, print yang atas, yang if. Itu coba di enggak yang atas, printnya. Nah, sama ini kayak yang bawah. Waduh. Nah, kurang kelebihan. Kurangnya lagi. Nah, segitu coba. Jalanin. Nah, bisa kan yang atasnya? Oh, udah ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang error? Nggak ada ya? Betul. Oke, jangan lupa di-save. Nih, karena udah jam segini, karena Mister ada kelas lagi. Langsung aja ya, teman-teman. Mister akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, teman-teman, untuk semangat belajarnya dan waktunya gitu udah menyempatkan. Mister akhiri. Terima kasih, teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Happy weekend. Dadah, Bye. selamat malam. Bye-bye, Sir. Selamat malam. Dah.